jari, foto, mau transaksi. Ini Pak. Wah, masih hitam yang lain. Ini. Hebat penyelidikan dan penangkapan bisa dimulai. Let's go. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja besar yang penuh dengan berkas. Di balik meja duduk seorang inspektur polisi dengan kacamata semakin tinggi yang tengah membaca sebuah dokumen. Beliau mengangkat wajahnya ketika aku masuk dan memberikan gestur mempersilahkanku untuk duduk. Aku segera duduk lalu membuka tas dan mengeluarkan beberapa dokumen tebal beserta barang bukti lainnya. Satu persatu aku meletakkan barang-barang itu di atas meja. Melihat tumpukan bukti tersebut, ekspresi wajah inspektur berubah menjadi serius. Semua bukti sudah saya bawa, Pak. Mulai dari dokumen transaksi ilegal Baskoro, barang bukti kejahatan Brandon, sampai surat kelakuan baik untuk membersihkan nama saya. Dan juga saksi yaitu Ustadz Didi beserta jemaatnya, juga bukti foto dari saya. Semoga ini cukup untuk menangkap Baskoro dan Brandon. Aku menyerahkan bukti foto dan dari Rara kepada inspektur dengan sopan. Baik, saya akan berbicara empat mata dengan para saksi sebentar. Beberapa malam kemudian, seorang petugas polisi memanggilku kembali dan aku duduk di depan inspektur polisi. Ternyata selain Ustadz Didi dan jemaatnya, ada Agus Sullivan yang tengah duduk di salah satu kursi. Aku duduk di kursi kosong dan menatap ke arah inspektur dengan penasaran. Bagaimana, Pak? Ini sangat kuat. Dengan bukti ini kita bisa langsung mengajukan perintah penangkapan. Tapi kita harus pastikan semuanya rapi. Agus Sullivan, CEO yang menjadi rival utama Baskoro dan Brandon duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat kesal dan nada suaranya penuh tekanan. Dengan keras. Kalau soal rapi itu bukan masalah, Pak Inspektur. Yang penting penjahat macam Baskoro dan Brandon ini cepat dihabisi. Mereka sudah terlalu banyak bikin kekacauan di mana-mana. Maaf Pak Agus, ini dokumen tambahan yang tadi Anda minta. Cepat taruh di meja, jangan lama-lama. Kamu pikir ini waktu buat santai? Kamu gak apa-apa. Tidak apa-apa, saya sudah biasa kok. Seperti yang saya katakan, kami harus pastikan langkah ini tidak bisa dibuat baik. Penangkapan Baskoro dan Brandon harus dilakukan dengan cermat. Yang penting mereka tertangkap. Kalau perlu, saya bisa bantu tambahin tim investigasi dari pihak saya. Saya punya orang-orang yang ahli. Saya punya orang-orang yang ahli dalam hal ini. Kami sudah lama memantau mereka. Anda tidak perlu khawatir, Pak Agus. Kami tahu apa yang kami lakukan. Beberapa saat kemudian. Ding, 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 ding. Aku segera menjulang inspektur di mana beliau sedang berbicara dengan dua anak buahnya. Agus Sullivan juga ada di ruangan itu untuk berdiri dengan seperti tidak sadar. Dan Aira berdiri tak jauh dari sambil membawa berkas tebal. Silakan duduk. Aku duduk di depan inspektur polisi. Di meja terdapat beberapa dokumen yang tersiapkan, termasuk foto dokumen kondisi. Saya ingin memberitahu Anda bahwa operasi penangkapan tadi berjalan lancar. Baskoro sudah berada di tahanan. Bagus, akhirnya. Kalau Brandon juga ketangkap, tamat sudah bisnis mereka. Kami juga menemukan banyak bukti tambahan di lokasi mereka. Ada catatan transaksi dan beberapa dokumen penting lainnya yang makin memperkuat bukti Anda. Inspektur menyusun beberapa foto padaku, salah satunya foto Baskoro dalam kondisi terborgol, dikelilingi oleh polisi bersenjata lengkap. Wajahnya terlihat terkejut. Jadi, mereka nggak bisa mengelak lagi kan? Dengan bukti yang Anda kasih dan juga kami temukan, nggak ada celah untuk mereka kabur dari hukum. Tapi ada satu hal, Brandon berhasil kabur dari lokasi. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah Brandon. Bagaimana bisa dia kabur? Apa cuma ada secara itu? Kami sedang berusaha melacaknya, kami akan menangkap dia secepatnya. Harus Brandon bukannya mirip denganku. Jadi kita masih belum selesai. Betul, kami juga masih memerlukan kesaksian Anda sebagai saksi utama. Kita harus pastikan bukti-bukti ini cukup kuat di pengadilan. Pak Agus, kalau ada yang saya bisa bantu, saya siap membantu. Jangan cuma bicara, Umairah. Pastikan semuanya selesai sebelum besok pagi. Aku hanya bisa mengangguk perlahan dan menatap foto-foto di meja itu sambil memikirkan langkah berikutnya. Pulang ke rumah untuk berita pada istrimu kalau Baskoro sudah ditangkap dan Brandon masih buron. Ya Allah, Brandon buron guys. Brandon mukanya mirip sama aku. Ini pasti mirip istriku ini. Astagfirullahaladzim, Brandon. Bedanya. Akan, saya usah memberi aku sebelum rumah menemui sebelum berbagi apa semuanya. Sampainya aku di depan rumahku, aku melihat pintu rumahku yang sedikit terbuka. Aneh, tidak biasanya seperti ini. Aku berjalan dengan hati-hati ke depan pintu rumah dan mendorong perlahan pintu rumahku. Astagfirullah, aku mengintip ke dalam rumah dan mendapati suasana yang begitu sepi. Dengan waspada aku masuk ke dalam rumah. Sayang. Astagfirullahaladzim. Rumahnya hancur anjir. Astagfirullah ya Allah. Aku lihat pintu belakang rumahku terbuka. Ada jejak lumpur dari pintu ke taman ke arah ruang tamu. Ruang tamu yang biasa rapi pun berantakan serta kualitas. Rumahku terguling isinya berserakan di lantai. Berbagai ketakutan memenuhiku dan perasaan tidak enak mulai berlalu di dalam pikiranku. Sayang. Hening tidak terdengar jawaban apapun dari dalam rumah. Ya Allah, istriku tidak ada. Isra, kamu di mana? Kemana istriku? Tidak biasanya istriku membilang begini. Ini aku diculik Brandon ini pasti. Aku duduk di sofa sambil memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Aku berusaha untuk menutup istriku namun dia teleponnya tidak tersambung sama sekali. Sama pertanyaan sampai akhirnya aku ajak berdiri dan membacaku sambil memanggil istriku. Istriku, sayang. 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 Di belakang rumahku ada 3 orang ibu-ibu yang kelihatannya baru saja pulang dari pasar. Ketiganya melihatku dengan heran. Aduh, berisiknya. Dari siapa sih istrinya? Paling juga istrinya lagi belanja, Pak. Mana pakai teriak-teriak lagi di depan rumah. Iya benar tuh. Aku membiarkan kedua ibu-ibu dengan sopan untuk menanyakan tentang keadaan istriku, namun responnya aku tetap tidak menyenangkan. Mas, ini posisi amat jadi suami, istrimu lagi belanja kali? Atau mungkin istrinya kabur kali dari rumah? Tak tahan lihat kelakuan suami yang terlalu mengekang. Astagfirullah, aku astagfirullah. Setuju. Bu, istri saya benar-benar hilang. Waktu saya pulang ke rumah, saya juga gak kunci. Ah, masa? Lebay ya, udah saya mencari sendiri sih, kamu paling juga lagi pasar. Iya betul, setuju. Menyerah dengan ketiga ibu-ibu itu, aku pun memutuskan untuk tidak bertanya lebih lagi. Jawaban apa lagi yang akan aku dapat selain menyerang mereka? Aku duduk di teras rumah sambil menunggu dengan sabar. Bisa jadi memang istriku lagi ke pasar untuk belanja. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Tapi belanja banyak makanan di rumah. 1 jam, 2 jam, berapa jam berlalu dan istriku tidak kunjung pulang. Aku yang sudah sangat gelisah, ini bisa menatap ke arah tanah yang ada di depanku. Ketika seorang yang familiar berdiri di hadapanku. Aduh, siapa ini? Oh, Sidi. Kamu gak apa-apa, nak? Bapak, kamu kelihatan pucat banget. Ada apa? Begini, Pak. Saya tadi pulang dari kantor polisi dan waktu saya sampai rumah, saya lihat pintu rumah saya kebuka. Saya lihat ke dalam dan Isma gak ada di rumah. Udah berjam-jam, Pak. Dan Isma masih tak pulang-pulang. Sadi kita diam memikirkan sesuatu yang beliau tidak diam. Biasanya seperti ini. Apa kamu udah coba hubungi Isma? Udah, Pak. Saya sempat mengira Isma sedang pergi ke rumah Bapak, tapi kelihatannya tidak. Dan kemungkinannya hanya satu, Isma diculik. Isma diculik? Apa kamu punya buktinya? Tapi, Brandon,
Seperti wajah CEO Agus dan Ummu Ella terlintas di benakku. Mungkin aku bisa meminta bantuan mereka untuk mencari istriku. Saya tahu orang yang bisa bantu kita, Pak. Ayo kita telepon dia. Tut, tut. Halo Pak Agus, ini saya Komar. Komar, ada apa lagi sekarang? Saya sedang sibuk, jadi cepat katakan. Maaf mengganggu Pak, tapi ini hal penting. Istri saya, dia sepertinya diculik. Diculik? Terus terang, saya tidak kaget kalau ini ada hubungannya dengan Brandon. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika saya pulang ke rumah tadi, pintunya terbuka dan tidak ada siapa di mana. Tidak ada dimanapun, saya yakin inilah Brandon. Jadi, kamu menyatakan saya untuk apa? Apa kamu pikir saya punya solusi ajaib? Pak Agus, saya butuh bantuan Anda. Anda punya koneksi dan sumber daya, tolong bantu saya menemukan istri saya. Baik, saya akan membantu. Saya punya kenalan detektif swasta yang bisa melacak keadaan istrimu. Tapi kamu tahu, saya tidak bekerja tanpa informasi. Saya perlu beberapa barang untuk teman saya yang baru merintis supaya dia bisa mulai mengerjakan. Saya akan berikan apapun yang diperlukan, Pak. Saya akan mintamu untuk kirimkan daftar yang diperlukan. Baik, Pak. Saya akan segera menentukan semuanya dan menghubungi Anda kembali. Bagus, jangan buang waktu saya. Semakin cepat kamu menyerahkan barang itu, semakin cepat saya bisa mengatur segalanya. Terima kasih, Pak Agus. Bantuan Anda sangat berarti. Ya, saya tunggu kabar dari kamu. Tunggu. Putus mungkin ada Agus. Mau terus mimpinya. Atau dia orang yang bisa diandalkan dalam situasi penting. Terus menjadi satu sebelum mau. Aduh, terus gue di rumah gak ada yang nyambut dong. Mentek alamat bangunan, detek. Coba sini biar mahmud. Kemudian ada bukti yang digunakan oleh penculik sistem. Untuk barang yang lain, kamu bisa buat dengan sistem atau masnya. Tugas mas. Ya Allah. Apa kamu sudah melihat bukti ramalannya? Coba sini ke mahmud. Nih, udah. Kasih saya tunggu ramalannya. Baiklah, aku akan menyerahkan barang ini ke detektif. Kami akan mengabarimu secepatnya ya. Baiklah. Setelahnya aku kembali ke rumah. Aku dan ayah mertuaku Ustaz Didi berangkat menuju ke gedung tempat PT Senggol Bacok berada, tempat di mana Isma disekap. Perjalanan menuju gedung itu memakan waktu cukup lama dan aku mengendarai mobilku
Kenapa kaitannya kosong? Kita harus masuk untuk memastikan, jangan abaikan kemungkinan ada jebakan. Kamu melangkahlah untuk yang berkunjung suasana dalam pikir sunyi, kita termasuk langkah kami yang menggumuli. Ya, aku takut. Ya, ini cuma game tapi aku takut. Aduh, aku takut banget. Tidak ada siapa-siapa di sini, tapi ini jelas baru saja digunakan. Berkas-berkas besar pun di lantai meja-meja terbalik dan secangkir kopi masih tersisa di sudut ruangan. Menandakan seseorang telah menunjukkan untuk terburu-buru. Ada bekas ban mobil di garis meja keluar sebuah kamar mandi kecil. Menulis aku terus terisi dan meja dengan kamera yang besar di atasnya serta kotak bekas dengan berbagai macam alat perkakas. Kita tahu kita akan datang, tapi kenapa mereka tidak berburu? Apa yang mereka gunakan di sini? Aduh, aku takut banget sumpah. Ketika aku diduga dan paksa aku mengikuti polisi masuk ke dalam sementara suara bentrokan terdengar dari bagian depan. Aku harus menemukan istriku. Aku sudah memberi surat masuk dari sisi depan. Istriku, di mana kamu? Brandon! Aku harus membuka salah satu pintu menemukan istriku yang tengah duduk di depan sekolah. Istriku terlihat begitu ketakutan dan untungnya tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Aku di sini sayang. Kamu aman sekarang. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana dengan Brandon? Jangan bilang dia berhasil kabur. Sementara itu dari kejauhan Brandon terlihat menaikkan diri melalui jalan belakang. Sahabat polisi mencoba mengejarnya. Dia kabur. Kami akan mengarahkan tim untuk menangkapnya. Mereka akan aku akan menangkapmu Brandon. Aku bersumpah. Selalu ada orang seperti dia yang tahu bagaimana kabur di saat tim. Pastikan dia belum terlalu jauh sebelum tim menangkapnya. Yang penting sekarang istirahat aman. Kita bisa fokus menangkap Brandon setelah ini. Seperti masih sangat shock dan ketabanya menatap ke depan dengan kosong. Cukup sekarang, semuanya sudah baik-baik saja. Kamu sudah aman. Tenang ya sayang. Anda sudah kuat sejauh ini. Saya yakin Anda akan segera pulih dengan dukungan Anda. Jangan terlalu lama larut dalam emosi. Kamu masih punya urusan dengan Brandon. Pastikan semua terhadap dia di situ. Sekalipun kamu akan beres semua perkata. Sebelum perjalanan kami ke kantor polisi, aku dan Yusuf dibawa ke ruang divisi dan duduk. Ini mungkin mewujudkan Anda, tapi kami melakukan sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang Brandon. Apa maksudnya? Berdasarkan data kelahiran dan bukti DNA yang kami peroleh, Anda dan Brandon adalah saudara kembar. Apa? Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Sayang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti kita lagi. Melakukan semua yang berantakan. Ding ding. Ponsel yang ada senjata dari aku ada Julia. Aku mengangkatnya sekitar cukup suara ini. Halo, Julia. Apa kabar? Aku nelpon cuma bilang makasih banget sama kamu. Makasih. Untuk apa Julia? Untuk semuanya. Semuanya. Iya, karena kamu bisa punya waktu sama ayahku sekarang. Aku bisa punya waktu sama ayahku sekarang. Aku akhirnya bisa lihat dia bicara, bahkan masakin makanan buat dia. Aneh ya, aku senang dia ada di sana. Suara Julia terdengar semangat. Katanya akan ucapan Julia bahwa ia ingin waktu ayahnya hanya untuk begini. Semua sempat untuk saya melihatnya mulai bercerita. Kamu tahu nggak, rasanya kayak aku punya ayah baru. Ayah yang akhirnya mau dengar aku, yang akhirnya bisa duduk bareng aku tanpa sibuk mikirin bisnis atau tanah. Aku nggak pernah sesenang ini, meskipun keadaan ayah kayak gini. Aku senang dengarnya Julia, itu berarti ayahmu juga belajar sesuatu dari semua ini. Ya, dan aku juga belajar. Kadang kebahagiaan itu nggak harus sempurna, yang penting kita bisa saling ada. Makasih ya, kamu bikin aku sadar hari ini. Ya tentu doa semoga aku semua tidak minta maaf.